Berjumpa lagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Sekalipun ibadah ini hanya lewat online, tapi saya percaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji menyembah Allah kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan, kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Saatnya kami akan memuji menyembah Tuhan. Mari Engkau memberkati kami sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dari awal pertanyaan sampai selesainya. Tuhan sendiri akan berkarya. Dalam nama Yesus. Amin. Dengan pujian ini. Tiada pernah ku lebih sungguh naikkan pujian dengan iman kepada Yesus Tuhan. Tiada pernah ku ragukan, amin. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
kita sembah Dia. Mari kita agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber pertolongan, Kaulah sumber perlindungan bagi kami umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa, biarlah kuasa-Mu terus mengalir atas hidup kami Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya persilahkan pada hambanya. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saatnya kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat yang indah sore hari ini. Terima kasih pujian, penyembahan kami sudah naikkan kepada-Mu. Dan tiba saatnya hari ini Tuhan kami akan diberkati firman-Mu. Buka telinga kami buka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi teladan dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang memulihkan hidup kami. Firman-Mu yang memberkati hidup kami saat hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati semua yang mendengar, yang menyaksikan program ini. Kami percaya hidup mereka semakin hari semakin lebih baik dan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya kita semua diberkati Tuhan saat hari ini dengan firman-Nya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita boleh ada hari ini semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kesetiaan Tuhan terhadap saudara dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa setia dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan setia kepada kehidupan kita semuanya. Tuhan setia menanti kehidupan saudara dan saya. Tuhan setia menanti kesungguh-sungguhan hati saudara dan saya. Tuhan setia menanti kita senantiasa berubah dalam kehidupan kita. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, bahkan sebagai anak, bahkan sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan. Tuhan tetap setia kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema bulan ini adalah tetaplah setia.
atau tetap setia. Saudara, kata tetap itu adalah konsisten. Kata tetap itu adalah tidak berubah. Kata tetap itu adalah tidak ada satupun yang dapat mengubahnya. Atau tidak ada satupun yang dapat memindahkan. Tetap berada di situ dan tetap ada di situ sampai Tuhan yang datang yang kedua kali. Tetap dia setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Ketika Raja Daud dia akan meninggal. Ketika Raja Daud dia akan meninggal dan dia berpesan kepada anaknya yaitu Salomo. Saya percaya kalau orang yang mau meninggal dan dia masih bisa bicara, dia masih baik-baik saja, tetapi sudah tahu waktunya dia akan meninggal, pasti ada pesan kepada anak-anaknya. Dan bukan hanya kepada orang lain, tetapi terkhusus orang yang mau meninggal. Pasti dia ada pesan atau ada warisan atau ada sesuatu mandat yang akan diturunkan kepada anaknya. Sama seperti Raja Daud, ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada anaknya Salomo. Nah, saya percaya bahwa kita semua atau manusia, orang yang percaya kepada Kristus maupun orang yang tidak percaya kepada Kristus, kalau orang mau meninggal, dia tahu bahwa dirinya akan dipanggil Tuhan, dirinya akan meninggal, saya percaya dia ada satu pesan kepada anak-anaknya. Kalau dia memiliki anak, pasti dia akan berpesan kepada anak-anaknya. Gak tahu pesannya, saya percaya bahwa pesan sesuatu pesan yang baik. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki keluarga atau memiliki anak, saya percaya kalau dia mau meninggal, pasti ada pesan sesuatu yang disuruh sampaikan kepada orang lain. Saudara, Raja Daud ketika dia mau meninggal, ada satu pesan yang akan diberikan kepada Salomo, yaitu 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dengan perikop adalah pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Saya percaya bahwa setiap orang yang mau meninggal pasti ada pesan terakhir. Entah itu berupa ucapan, entah itu berupa tulisan atau surat wasiat yang akan diturunkan kepada anak-anaknya. Dan Raja Daud ini dia berpesan kepada anaknya sebelum ia meninggal. Pesan terakhirnya seperti ini. Ayat yang pertama. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Saudara, Raja Daud berpesan kepada anaknya yaitu Salomo ketika dia mau meninggal. Pesannya begitu luar biasa. Pesannya begitu indah. Pesannya begitu sungguh dahsyat. Raja Daud berkata demikian. Ayat yang kedua, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Dengan kata lain bahwa Daud berkata kepada Salomo, aku akan meninggal dan kamu akan hidup sendiri. Maka dari itu kuatkanlah hatimu dan teruslah engkau berlaku seperti laki-laki, dengan kata lain tidak pantang menyerah. Sama kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Biarlah kehidupan kita kehidupan yang senantiasa pantang menyerah. Apapun keberadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
Apapun yang terjadi dalam sekitar kehidupan kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan, setia dalam pengharapan. Karena saya percaya dalam setiap pengharapan kepada Tuhan, ada masa depan yang penuh pengharapan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Nah, ini pesannya Raja Daud kepada Salomo. Sebelum Salomo ditinggalkan papanya, yaitu Daud. Dia berpesan bahwa lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Bahwa pesannya Daud kepada Raja Salomo untuk supaya anaknya ini melakukan kewajibannya sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, bahkan sebagai keturunan bangsa Israel. Supaya dia melakukan kewajibannya bukan hanya sesaat, bukan hanya 1 hari 2 hari, bukan hanya 1 minggu 2 minggu, bukan hanya 1 bulan 2 bulan, bukan hanya saat mengalami kelimpahan, bukan hanya saat mengalami yang namanya mujizat, bukan hanya saat mengalami yang namanya keberkatan, tetapi melakukan perintah Tuhan itu dengan kewajiban, dengan setia, apapun yang terjadi, melakukan dengan setia kewajiban yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ini adalah pesan Daud kepada Salomo anaknya. Sekarang ini banyak anak-anak Tuhan, kalau mereka melakukan kewajibannya sebagai umat pilihan Allah, dia melakukan karena mengalami keberkatan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan saat hari ini, mereka melakukan kewajiban apa yang menjadi kewajibannya sebagai umat pilihan Tuhan. Karena dia mengalami mujizat Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, mereka melakukan kewajiban Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan, mereka melakukan kewajiban itu dengan setia. Karena dia mengalami mujizat. Tetapi menjadi pertanyaannya, banyak anak-anak Tuhan yang mereka saat hari ini mereka tidak setia karena mengalami masalah. Mereka mengalami yang namanya cobaan, mereka mengalami yang namanya sakit penyakit, mereka mengalami yang namanya kekurangan secara ekonomi. Mereka sudah lagi tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan supaya mendapatkan sesuatu apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pesan Daud ini kepada Salomo, ini juga pesan kepada saudara dan saya. Dengan kata lain bahwa lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Apapun keberadaan Salomo pada waktu itu. Apapun yang dihadapi. Daud berpesan kepada Salomo, tetaplah kamu melakukan kewajibanmu dengan setia. Jadi kita tidak bisa melakukan kewajiban Tuhan ketika kita mengalami yang namanya zona nyaman. Kita nggak bisa hanya melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan atau kewajiban kita kepada Tuhan ketika kita mengalami kelimpahan, mengalami keberkatan. Tetapi ketika kita mengalami tekanan pun kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang setia kepada Tuhan pada endingnya, happy endingnya, dia akan mengalami mujizat demi mujizat. Mengalami yang namanya satu keberkatan Tuhan yang luar biasa. Dan dia tetap akan mengalami yang namanya keberkatan Tuhan dan kelimpahan Tuhan. Saudara, lakukanlah kewajiban kita dengan setia terhadap Allah, terhadap Tuhan. Kita sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak sebagai suami, lakukanlah kewajibanmu dengan setia engkau sebagai suami. Mengayomi istri, menafkahi istri, mengasihi anak-anak. Sebagai ibu rumah tangga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Engkau sebagai ibu rumah tangga, memasakkan suami, memasakkan anak-anak, membersihkan yang ada. Menjadi tiang doa buat keluarga.
mensupport suami. Engkau sebagai anak, lakukanlah kewajibanmu dengan setia, menghormati orang tua, menghargai orang tua. Bahkan senantiasa mengerti apa yang orang tua maksud dalam kehidupan kita. Kita sebagai hamba Tuhan, lakukanlah kewajiban kita dengan setia. Menyampaikan firman Tuhan dengan setia, keadaan baik ataupun tidak baik, tetap menyampaikan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, hari-hari ini semua sementara digoncang. Gereja-gereja digoncang. Jangan pernah meninggalkan yang namanya pelayanan. Tetap menyampaikan firman Tuhan, apapun keberadaannya. Sekarang berbagai macam cara kita menyampaikan firman Tuhan. Lewat media sosial, lewat Facebook, lewat WA-WA yang ada. Bahkan kita bisa sharing firman Tuhan. Saya mau katakan, keberadaan yang ada saat hari ini jangan pernah mengubah kesetiaan saudara dan saya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetap menyampaikan firman Tuhan, tetap semangat, dan kita tetap setia mengiring Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Saudara dan saya, kita didapati setia adanya kepada Tuhan dan mahkota kehidupan buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara, di sini firman Tuhan dengan jelas, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini pesan Daud kepada Salomo. Kamu harus tetap melakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan kata lain, apapun keberadaan saudara, tetap kita minta petunjuk kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk bekerja, untuk berumah tangga, bahkan untuk melayani. Senantiasa biarlah kita melakukan apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti yang dilakukan oleh Salomo. Saudara, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya. Dengan kata lain, jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetap mengikuti ketetapannya, perintahnya, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang menyaksikan hari ini, tanpa terkecuali, orang yang melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Tidak pandang bulu. Saudara orang miskin, saudara orang kaya, saudara orang mampu, saudara orang yang berpengalaman, saudara orang yang kurang berpengalaman, saudara orang yang punya pangkat, saudara orang yang tidak punya pangkat, saudara punya jabatan, saudara yang tidak punya jabatan, saudara sebagai pegawai negeri, kita sebagai swasta, saudara sebagai anak, saudara sebagai mungkin orang tua, kita sebagai apapun yang ada dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa orang yang melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan Allah kita Yesus Kristus, saya mau berkata, tidak pandang bulu bahwa semuanya akan mengalami keberuntungan dan Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini tidak ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak ditunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau pengerja-pengerja atau para full timer atau kepada para pengusaha atau mungkin kepada orang-orang yang mereka memiliki jabatan yang tinggi. Enggak, tetapi ini ditujukan kepada kita semuanya. Karena firman Tuhan berkata kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Pada waktu itu statusnya Salomo dia sebagai anak terhadap Daud. Nah, saudara dan saya, status kita adalah anak. Bapak kita siapa? Bapak kita yang di surga. Maka dari itu saya mau berkata bahwa lakukanlah
kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, melakukan perintahnya, bahkan melakukan yang jalannya ditunjukkannya, mengikuti jalan ketetapan, perintahnya, peraturan dan ketentuannya, sama seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saya mau katakan, ketika saudara dan saya, kita melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan dengan setia, yang beruntung bukan orang lain, yang beruntung bukan tetangga kita, yang beruntung bukan saudara kita, yang beruntung adalah saudara sendiri dan saya sendiri jika saya melakukan kewajiban Tuhan Allah kita dengan setia. Saudara, ayat keempat. Sebelum ayat keempat, ayat yang ayat 3 bagian yang terakhir. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah melakukan ini kewajibanku dengan setia. Tetapi kenyataannya kenapa? Saya melakukan ini gagal, saya melakukan itu gagal, saya usaha ini gagal, saya usaha ini bangkrut, saya usaha ini tidak berkembang. Yang menjadi pertanyaannya, adakah kita mengikuti jalan yang ditunjukkannya? Adakah kita mengikuti segala ketetapannya? Adakah kita mengikuti segala perintahnya, peraturan dan ketentuannya? Di dalam firman Tuhan ini, semuanya ada. Saudara mau belajar tentang usaha? Ada di dalam firman Tuhan. Saudara mau belajar tentang keuangan, bisnis? Ada di dalam firman Tuhan. Saudara mau belajar tentang manajemen mendidik anak? Ada di dalam firman Tuhan. Saudara mau belajar tentang manajemen keuangan, manajemen perusahaan? Ada di dalam firman Tuhan. Semuanya dalam firman Tuhan ini lengkap. Saudara, kalau kita melakukan dengan setia kewajiban kita kepada Tuhan, maka kita akan beruntung dalam segala yang kau tuju. Ayat yang keempat. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Pesan Daud kepada Salomo bukan hanya supaya hidupnya beruntung apa yang ia tuju, apa yang ia lakukan, tetapi pesannya kepada Salomo, pesan Daud kepada Salomo bukan hanya itu saja, tetapi juga bahwa supaya keturunannya Daud, supaya keturunannya dia tidak terputus dari tahta kerajaan Israel. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Bapa kita adalah Bapa kita yang di surga. Maka bagaimana supaya hidup kita mengalami yang namanya tetap mendapatkan warisan atau mendapatkan satu hal yang luar biasa dan tidak terputus bahwa Bapa kita yang di surga, secara otomatis warisan yang di surga itu adalah buat saudara dan saya, orang yang setia mengikuti, melakukan kewajibannya terhadap Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat dan maha agung itu. Yesus Kristus Tuhan namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudara, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Kalau saudara rindu keturunan kita tidak terputus dari kerajaan surga, saya mau katakan tetaplah setia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga. Tetaplah setia. Suami, setialah terhadap istri. Istri, setialah terhadap suami. Anak-anak, setialah terhadap papa mama. Setia membantu, setia menghargai, setia menghormati, setia menolong. Tetap setia. Apapun
sekalipun orang-orang mencoba untuk mengubah kesetiaan kita kepada keluarga, kesetiaan kita kepada saudara-saudara kita, terlebih kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan, tetap setia. Kata tetap, itu konsisten. Jangan pernah berubah. Tetaplah setia. Maka jalan apa yang kau tuju, kau mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami semua. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang melakukan kewajiban kami tetap setia Tuhan kepada Engkau Bapa. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, Tuhan berkati mereka semua. Tetap mereka setia. Mengalami sakit penyakit, tetap mereka setia. Kesembuhan Tuhan berikan. Mereka mengalami masalah, ujian, segala macam Tuhan dalam kehidupan mereka. Ekonomi Tuhan. Bahkan mungkin mengalami saat hari ini ekonomi mereka sedang merosot. Biarlah hidup mereka tetap setia kepada Tuhan. Maka hidup mereka akan mengalami kelimpahan. Kami berdoa buat setiap para kepala rumah tangga, para keluarga Tuhan, anak-anak yang sedang studi. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati pemerintahan dari bangsa yang ada Tuhan. Bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi atas negeri Indonesia. Bangsa Indonesia adalah milik Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada. Bapak Jokowi sebagai presiden, Ma'ruf Amin Tuhan sebagai wakil presiden. Jajarannya Tuhan, para menteri, bahkan gubernur, bahkan sampai RT RW. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Seluruh Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Setiap jajaran Indonesia Tuhan ada di tangan Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan yang melampaui segala akal, yang Kau limpahkan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan menjagai, Tuhan melindungi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua para medis, berkati semua para pasien yang ada. Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan. Program untuk vaksinasi seluruh rakyat Indonesia kami serah dalam tangan Tuhan. Terus tetap berjalan dengan baik dan terus tetap berjalan dengan normal dan berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun, sehingga Indonesia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kuatkan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, mereka tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa saat hari ini bagi kami semuanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semua hari ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap setia. Haleluya.